yang jago banget yang pernah gue lihat ya. Pertimbangan khusus yang Kalau Versik, target band. kalau Versik harusnya ya teman-teman dari orangnya akan siap gitu loh dengan Suyo yang bakal diambil. bisa lebih baik daripada yang kemarin. Dia bisa jadi jungle terkuat guys. Dengan Sumpah, Suyonya. Karena Versik. Suyo jauh. Menurut lu core yang paling susah lu tangkep selama jadi tank siapa boy? Dari semua tim yang pernah lu hadepin. Ya Albert sama Versik. Bagaimana mungkin sosok jungler muda yang dulu digadang-gadang sebagai masa depan EVOS, yang bahkan sempat dipuji setinggi langit oleh Mas Ade, kini justru menghilang begitu saja dari skena kompetitif Mobile Legends. Yap, dia adalah Versik, mantan jungler EVOS dan RRQ yang karirnya seakan runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Dan di video kali ini, kita akan membahas bagaimana awal mula kehancuran karir seorang Versik. Sebelum namanya dikenal oleh banyak penggemar Mobile Legends, Versik mengawali karir profesionalnya bersama tim komunitas Seven Heavens. Meski belum berhasil meraih prestasi besar, bakatnya langsung menarik perhatian tim-tim MPL. EVOS pun menjadi tim yang berhasil mengamankan jasanya dengan membawanya ke EVOS Icon. Keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Tanpa membutuhkan waktu adaptasi yang lama, Versik langsung menjadi sosok penting di EVOS Icon. Ia berhasil membuat timnya menjuari Nimo TV Mobile Legends Arena season yang kedua, sebuah awal yang sempurna bagi pemain muda yang baru memulai karir profesionalnya. Performanya terus meningkat saat bermain di MDL. Meski masih berstatus rookie, Versik mampu menjadi tulang punggung utama EVOS Icon dan membuat timnya finish di posisi 4 besar. Penampilan impresif itu membuat manajemen EVOS tidak ragu untuk mempromosikannya ke tim utama MPL pada season yang ke-7. Disinilah nama Versik benar-benar melejit, bermain bersama para pemain berpengalaman seperti Rek, Luminaire, dan juga Anti-Mage. Versik tidak menunjukkan rasa gugup sedikit pun. Justru, ia berhasil menjadi salah satu pembeda di dalam tim dan membantu EVOS menjuari MPL Indonesia season yang ke-7. Prestasi tersebut membuat namanya langsung masuk dalam daftar jungler muda paling menjanjikan di Indonesia. Bukan hanya berhenti di situ saja, Versik kembali membuktikan kualitasnya saat tampil di MSC 2021. Meski EVOS tidak turun dengan kekuatan penuh, ia tetap mampu menunjukkan performa yang sangat matang dan membuat timnya finish di posisi 3 besar. Saat itu, hampir semua orang yakin bahwa EVOS telah menemukan satu lagi calon bintang besar di posisi jungler. Sayangnya, tidak ada yang menyangka bahwa setelah masa-masa emas tersebut, karir Versik justru akan perlahan berjalan ke arah yang sepenuhnya berbeda. Setelah menjalani musim debut yang sangat luar biasa, awal dari kemunduran karir seorang Versik. Memasuki MPL Indonesia season yang ke-8, ia memang masih menjadi pilihan utama di posisi jungler. Namun perlahan muncul satu masalah yang terus menghantui performanya, yaitu masalah konsistensi. Dalam satu pertandingan, ia bisa tampil sangat mendominasi, tetapi di pertandingan berikutnya, performanya bisa menurun sangat drastis. Meski demikian, EVOS masih memberikan kepercayaan penuh kepadanya hingga MPL season yang ke-9. Sayangnya, hasilnya tidak banyak berubah. Versik masih menunjukkan permainan yang angin-anginan. Walau EVOS tetap mampu menembus babak playoff, keraguan terhadap posisi Versik sebagai jungler utama mulai muncul. Titik balik terbesar terjadi di MPL Indonesia season 10. Kali ini, EVOS menantangkan Susujin untuk menambah persaingan di posisi jungler. Pada awal musim, Versik masih menjadi pilihan utama. Namun setelah EVOS mengalami hasil buruk di minggu tersebut, posisinya langsung digantikan oleh Sujin. Sejak saat itulah, Versik hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain lagi hingga musim berakhir. Yang menariknya, saat diturunkan ke MDL, Versik justru berhasil membuktikan bahwa kualitasnya belum hilang. Ia mampu membawa EVOS Icon menjadi runner-up MDL season yang ke-6 dan kembali dipromosikan ke tim MPL pada season 11. Namun harapan tersebut hanya bertahan sebentar. Sepanjang musim, Versik hanya diturunkan dalam satu pertandingan saja, sebelum akhirnya kembali menjadi penghangat bangku cadangan. Dari sinilah karir Versik perlahan mulai kehilangan arah.
Setelah merasa sudah tidak menjadi bagian dari rencana EVOS, Versik akhirnya memutuskan mengakhiri perjalanannya bersama Sang Macan Putih dan bergabung dengan rival abadi mereka, RRQ Hoshi, pada MPL Indonesia Season 12. Keputusan ini langsung menjadi perbincangan besar, karena tidak banyak pemain yang berani menyeberang langsung dari EVOS ke RRQ. Di awal perjalanannya, Versik berhasil membuktikan bahwa dirinya belum habis. Meski meta sudah berubah ke arah utility jungle, ia mampu beradaptasi dengan cukup baik dan kembali menjadi salah satu pemain penting di dalam tim. Berkat penampilannya tersebut, RRQ berhasil menutup regular season di posisi kedua dan lolos ke babak playoff. Banyak orang percaya bahwa keputusan Versik meninggalkan EVOS adalah langkah yang tepat untuk memulai karir yang baru. Namun harapan itu lagi dan lagi tidak bertahan lama. Memasuki MPL Indonesia Season 13, RRQ mendatangkan Irat untuk menambah persaingan di posisi jungler. Sejak saat itu, Versik kembali mengalami situasi yang pernah ia rasakan saat masih membela EVOS, dapatkan kesempatan bermain. Sepanjang musim, Versik baru diturunkan pada week ke-8. Itu pun saat kondisi tim sudah tidak benar-benar ideal. Ironisnya, setelah berhasil bangkit dari masa sulitnya di EVOS, Versik justru kembali terjebak dalam siklus yang sama di RRQ. Perlahan, namanya kembali menghilang dari rotasi utama. Dan di titik inilah, karirnya mulai benar-benar kehilangan momentum. Setelah menjalani musim yang cukup mengecewakan bersama RRQ, nama Versik perlahan mulai hilang dari persaingan. Ia tidak lagi menjadi pilihan utama untuk memperkuat roster RRQ pada MPL Indonesia Season 14 dan juga Season 15. Padahal belum lama sebelumnya, ia masih menjadi sosok yang diharapkan mampu membawa RRQ kembali ke masa jayanya. Namun dalam dunia esports, satu musim saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Kesempatan itu baru datang kembali di MPL Indonesia Season yang ke-16. Saat RRQ sedang berada di dalam kondisi yang sangat sulit dan terancam gagal lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya. Manajemen secara mendadak kembali memanggil Versik ke dalam roster. Banyak penggemar berharap kehadirannya mampu menjadi titik balik bagi RRQ kala itu. Sayangnya, kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Meski kembali diberikan kesempatan bermain, Versik tidak mampu memberikan dampak besar untuk mengubah performa RRQ. Meski begitu, kegagalan tersebut tentu tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepadanya. Versik masuk di saat kondisi tim sudah tidak stabil dan hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk beradaptasi. Setelah MPL Indonesia Season 16 berakhir, RRQ resmi melepas seorang Versik. Sempat muncul rumor bahwa ia menjalani trial bersama salah satu tim baru MPL. Namun hingga saat ini, rumor tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan dalam sebuah sesi live stream, Brand sempat mengungkapkan bahwa Versik masih aktif bermain game, namun lebih sering memainkan game point blank dibandingkan Mobile Legends. Sejak saat itu, nama Versik benar-benar menghilang dari skena kompetitif Mobile Legends Indonesia. So, menurut kalian, apa sebenarnya faktor terbesar yang membuat karir Versik hancur begitu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.